Adonai Elohimmu Adonai Echad. Ya. Echad itu Esa artinya. Saya kasih warna merah. Next ke Echad. Nah, di dalam bahasa Ibrani ya, saya merasa gini, nggak kebetulan apa ya? Alkitab itu ditulis awal itu dalam bahasa Ibrani. Di dalam bahasa Ibrani, mereka punya dua kata untuk menyatakan kata tunggal. Satu itu. Yang pertama adalah Echad, yang tadi kita lihat di ulangan tentang Echad. Yang kedua ada kata Yakid. Nah, bedanya apa, Kak? Kalau kata Echad itu menunjukkan satu titik dalam satu kesatuan. Misal, contoh saya mungkin tidak terlalu tepat, tapi saya cukup untuk kalian bisa menggambarkan. Cukup bagi kalian bisa menggambarkan. Satu keluarga. Satu toh. Di dalamnya ada banyak, benar ya? Satu kelas. Benar ya? Satu, tapi di dalamnya banyak. Nah itu kalau misalnya itu mau dibunyikan dalam bahasa Ibrani untuk menyebut satu itu menggunakan kata Echad, gitu ya. Nah kalau Yakid itu satu, yang benar-benar satu, tunggal. Contoh dalam Alkitab, coba Kak buka Kak lagi. Nah ini Kejadian 22 ayat 2. Boleh dibuka Alkitabnya, itu tentang apa? Abraham kalau nggak salah itu. Abraham ya menyerahkan Ishak. diminta menyerahkan Ishak. Kejadian 22. Ya betul ya. Nah ambillah anakmu yang tunggal itu. Terus gak usah tak baca Ibrani ini. Yang merah itu yang bahasa Indonesia, di dalam bahasa Ibraninya Yekidka. Kenapa kok gak Yakid ya? Di dalam bahasa Ibrani dan dengan kata bahasanya itu kalau fungsi dalam kalimat itu berbeda. Fungsi adjektif, fungsi adverb, ya. Kan beda kan bahasa Inggris? Nah, sama. Ibrani juga berbeda. Kurang lebih begitu ya. Gak usah bingung-bingung. Intinya di dalam bahasa Ibrani ada dua kata untuk menunjukkan tunggal asa itu, compound Echad dan Yakid, absolute one. Dan semua kata tentang Allah yang esa itu menggunakan kata Echad. Ya, ada kejamaan gitu. Itu dulu fakta di dalam Alkitab. Pertama kita sudah dapat. Next, Kak Andre. Nah, kita baca Kejadian 2 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1. Ya. Kita lihat di dalam Perjanjian Lama di dalam kitab bahasa Indonesia. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Benar ya? Benar ya. Bla 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 bla. Nah, kita lihat dari King James. In the beginning God created the heaven and the earth. Gak ada yang aneh kan di situ. Tapi kita lihat dalam kata bahasa Ibrani. Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Nah, perhatikan ya merah-merah ini. Elohim, ya itu salah satu kata di dalam bahasa Ibrani yang untuk menunjukkan Allah, Tuhan ya, untuk menunjukkan the divine beings, yang maha kuasa ya, makanya diterjemahkan Allah. Nah kalian lihat Elohim ya, bahasa Ibrani itu kalau berakhiran dengan in itu plural. Apa plural? Jamak. Jamak ya. Jadi ada Elohim, ada Eloah, namanya kemudian nanti turunannya jadi Allah itu kalau dalam bahasa Arab ya. Kata
Eli, Imam Eli itu, jadi yang L itu loh, ini artinya Tuhan. Ya. Ini tunggalnya, bentuk jamaknya Elohim. Nah, aneh ya, ini kan jamak. Kalau dalam aturan gramatikal, kalau subjeknya jamak, kata kerjanya mesti juga harus jamak toh. Nah, bara ini singular, tunggal. Ya. Faktanya gampang ya. Maksudku saya menunjukkan langsung dalam bahasa Ibrani supaya kalian tahu. Oh, faktanya kelihatan di dalam Alkitab tentang jumlah 3 nih, tapi tunggal. Ada 2 fakta di dalam Kejadian sama. Dari Ulangan tadi, dari Kejadian 1 ayat 1. Itu dulu. Sampai di sini masih ngikuti ya? Belum bingung kan? Kenapa Yesus dibaptis? Wes bukan, ono sing buka Matius 3 ayat 16 17, ada yang buka Markus 1 ayat 10 sampai 11, ada yang buka Lukas. Semua dibuka. Sudah? Ya. Boleh? Ada yang satu yang membacakan? Dari Matius dulu. Ya, boleh. Oke. Ya, 16 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan dia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu dengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Ada 3 pribadi ya, muncul bersamaan. Yesus yang keluar dari air, Roh Allah yang digambarkan seperti burung merpati, dan Allah Bapa yang dalam suara. Oke. Markus. Ya, Markus 1 ayat 10 sampai 11. Markus 1 ayat 10 sampai 11. Enggak ada. Oke. Pada saat dia keluar dari air, dia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." 3 ya. 3. Kita simpan dulu. Oke, Lukas. Iya. 21 22. Ketiga. Yesus anak Allah dibaptis. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati di atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Oke, 3 ya. Nah, simpan dulu. Tadi yang kita baca 2 perjanjian tempat yang sama. Oke. 3 ya. Sekarang kita lihat perintah untuk memberitakan Injil, Matius 28 ayat 19. Kayaknya Pak Andre. Next. Nah, kalau dibaca bahasa Indonesia ini dulu. Ya. Matius 28 ayat 19. Karena itulah pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Oke. Nah, ini bisa kelihatan ini. Kalau saya ambil dari versi NIV, King James, dari versi Yunani dan bahasa Indonesia. Forget about Yunaninya. Kalian lihat NIV dan yang bisa kelihatan dari NIV sih, dan bahasa Indonesia juga bisa kelihatan. Apa yang menurut kalian aneh di sini? Secara tata bahasa, yo, belajar bahasa Inggris kan itu? Di situ dalam nama 3 pribadi, kalau yang di Injil apa namanya, in the name of the Father, Son, Iya. and Holy Ghost.
Ada komanya gitu kan? Dia ada dipisah and order dan order. Apa bedanya dengan NIV yang di atas? Dari Sama, kenapa ada komanya aja? Oke, terima kasih kakak. Ada punya jawaban lain? Sudah tak kasih dulu? Tak kasih warna merah. Nah, fokus pada yang warna merah. Kita? Cara satunya? Lagi nih? Apa? Ya? Kalau yang di bahasa Indonesia itu karena itu terbilang jadi kalau semua bahasa menurutku dan berbicara mereka di dalam nama. Harusnya dalam nama itu bentuknya kayak unsur. Cuma disebutkan 3 yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini kan 3. Father, Son, and Holy Spirit. Ya kan? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya kan? Benar ya? Kalau 3, ini mestinya pakai apa? Names. Benar kan? Kita baca bahasa Inggris. Ya, kan kalau misalnya bahasa Indonesia, nama-nama 3 loh ini. Tapi ini pakai tunggal, Bisa jamak. bukan jamak. Mirip dengan Kejadian 1 ayat 1. Ya, ini dari bahasa saja, dari tulisan aja. Itu dulu. Ya. 3 tetapi menggunakan kata bahasa tunggal. Ini bukan salah grammar. Ya, ini bukan salah grammar. Tetapi memang ya irregular. Karena Allah yang kita kenal ini tidak regular. Irregular. Nah, sampai di sini dulu, pelan-pelan. Ada yang mau ditanyakan? Jadi dari ini banyak sih yang terjadi, banyak sih fakta di dalam Alkitab yang menunjukkan kejamaan sekaligus ketunggalan Allah. Maka dari konsep-konsep yang ada di dalam Alkitab itu, Tertullianus, balik lagi tadi yang slide kedua ketiga tadi, mencoba memformulasikan bahwa Allah yang disembah di dalam kekristenan adalah Allah dalam 3 pribadi, tetapi hakikatnya. Terus pertanyaan selanjutnya muncul adalah bagaimana relasi dari ketiganya? Kalau cuma hanya secara grammar 3 tetapi kemudian pakai kata kerja atau pakai kata yang cuma tunggal terus mestinya jamak jadi tunggal, ya. Itu belum cukup menjelaskan, belum cukup bagi kita untuk tahu sakjane terus relasinya bagaimana Allah Tritunggal itu. Ya, aku lupa. Dalam bahasa Yunani nama itu pakai onoma, ya. Kalau tunggalnya onomata. Jamaknya onomat. Hah? Kalau jamaknya onomata, sorry. Onomata, karismata. Itu jamak. Oke, next, Kak Eka. Set. Saya minta 3 orang. Sing lanang nangis. Ayo, 3 orang. Cuma contoh. Ayo. Boleh? Boleh, silakan. 2 lagi. Harus 3 nih. Terus persona ini malu. Ayo, nek siji gak cukup. 3 orang. Ayo. Gak di kamar push up. Ayo, cuma berdiri aja. Guys. Sudah? Sudah?
Nah, C ya. Oke ya, saya sebentar. Ini kok di sini. Posisinya ini ya, kotak ini ya. Oke. Nah, kamu di sini. Di sini. Sudah ya. Ingat posisinya, kotak. Kira-kira nggak apa-apa ya, kalian bisa lihat 3 orang. Kalian lihat posisinya, 1, 2, 3. Gandengan. Ini. Nah, pas ya. Tunggu dulu ya. Kan? Maju dikit. Pokoknya nggak keluar dari, bukan maksudku nggak keluar dari kotak ini. Kalian berarti kan jangan keluar dari kotak ini ya. Nah, sekarang berputar. 1 langkah, ini kan melingkar ya. 1 langkah ke kiri masing-masing. Jadi koko pindah tempatnya. Nah, terus. Ini adalah pindah sini. Oke ya, kita ulang ya. Paham ya maksudnya ya? Sudah ya, kalian melangkah 1, kamu pindah ke sana, posisinya kan kalian berganti posisi. Benar ya? Oke, 1, 2, 3. Wes ya. Oke. A, B, dan C. Betul ya? A, B, dan C. Ingat. Ayo melangkah 1 lagi. A di mana? Di tempatnya siapa? Di tempatnya B. B pindah tempatnya C. C pindah tempatnya A. Benar ya? Ini terjadi kalau berputar. Kalau 3 pribadi, padahal ya gandengan loh ya. Tapi pada saat mereka berpindah, si A akan meninggalkan posisinya yang semula, pindah ke tempatnya B. B pindah dari posisinya yang semula, yang sekarang ditempati A, dia pindah ke tempatnya C. Dan begitu seterusnya. Paham ya? Terima kasih. Nah, kita lihat next ke Andre. Nah, ini yang dilakukan anak-anak tadi. Ya, kalau mereka berputar berpindah, si A akan meninggalkan tempatnya semula, dia berpindah ke tempatnya B. B sebaliknya juga begitu, dari tempatnya semula dia akan pindah ke tempatnya C dan seterusnya. Kita buka Yohanes 14 ayat 10. Tidak percayakan engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu? Coba. Tidak percayakan engkau aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Itu dulu. Nah, dari kata-kata Yesus di dalam doanya itu di dalam apa sih perikopnya? Ya, Yesus menjelaskan tentang rumah Bapa. Inilah yang terjadi dalam 3 pribadi itu. Kalau ini gambar apa sih? Sedang apa sih mereka? Melingkar kayak menari ya? Habis gandengan, menari begitu ya, dalam satu harmoni yang indah, dalam persekutuan yang indah, tidak terputus, cantik begitu. Nah, kalau mereka berputar, A pada saat dia pindah posisinya memenuhi di posisinya B, dia tidak akan meninggalkan posisinya yang semula. Demikian juga B. Jadi gini, pada saat yang bersamaan mereka ini saling mengisi dalam satu harmoni. Sesederhana itu dulu. Bisa dipahami kan? Konsepnya sederhana. Jadi antara A, B, C ini mereka saling mengisi, saling
satu dengan yang lain. Udah, itu dulu bahasanya. Sampai di sini. Paham nggak? Ya. Apa yang saya jelaskan, balik tadi loh. Konsep kita tentang dunia di dalam gelas yang dalam genggaman Allah. Penjelasan ini belum cukup untuk menjelaskan seluruh keberadaan Allah. Karena bahasa yang kita punya terbatas. Ya. Itu dulu cukup nggak buat kalian? Kalau misalnya kemudian kalian ditanya, apa sih arti tunggal? Gampang, 3 pribadi, 1 hakikat. Tapi kalau kemudian ditanya, sing ya apa? Dari penjelasan ini tadi yang kita terima setengah jam ini tadi, kira-kira bisa nggak menjelaskan ulang? Kira-kira bisa nggak menjelaskan ulang? Atau terlalu sulit untuk dipahami? Misalnya penjelasan yang setengah jam tadi mau direview, dipersingkat, dibuat kesimpulan. Apa kesimpulan yang bisa didapat? Kalau misalnya minta, jelaskan ulang secara singkat. Yang pertama, kata tunggal itu tidak ada di dalam kita, betul ya? Tapi konsepnya, ya jadi itu terjadi kemudian karena manusia ingin apa sih? Mendeskripsikan Allah dalam bahasa manusia ya. Ya, itu dulu. Nah, faktanya di dalam Alkitab itu Allah menunjukkan kok bahwa Dia itu jamak, nggak sama ngomong 3, nggak sama ngomong 1, jamak, tetapi tunggal, ya kan? Dari berapa ayat tadi yang saya jelaskan? 4. 2 Perjanjian Lama, 2 Perjanjian Baru. Ya kan? Itu menjelaskan konsep bahwa Allah itu jamak tapi tunggal, tunggal tapi jamak. Oke, itu dulu. Apa betul jamaknya itu ada 3? Itu dulu. Gampang nggak dimengerti? Bisa ya? Alurnya bisa dimengerti ya? Dan kalau misalnya kalian menjelaskan ulang bisa nggak? Aku bingung. Diam ini apa? Gak ngerti, bingung, gak tujuan atau bagaimana? Misalnya nih, Dan, kamu ketemu sama temanmu. Oh, orang Kristen itu ya. Alay perlu. Bagaimana kamu menjelaskan? Ya, saya menjelaskan bahwa Allah yang disembah kita itu cuma satu, tapi ada 3 kedudukan dalam satu ketika itu. 3. Kedudukan dalam satu ketika saling melengkapi. Oke. Terima kasih. Saya hampir lupa menjelaskan. Apa bedanya pribadi dan kepribadian. apa bedanya? Ada yang tertarik dengan ilmu psikologi? Di dalam ilmu psikologi ada orangnya satu. 2 pribadi. Dia punya kepribadian Ganda. kalau misalnya satu kondisi tertentu itu dia jadi orang yang
maba, penyayang, pemandu, kemudian ada satu pemicu menjadi pribadi yang bertolak belakang. Pribadinya satu, pribadiannya. Saya mau ingatkan pada kalian, kalau menjawab tentang Allah Tritunggal, mohon maaf ya, jangan pernah ngomong satu bagaikan dalam tiga tadi. Dalam ilmu psikologi, kepribadian ganda itu disebut penyakit. Kepribadian ganda penyakit teman-teman, kepribadiannya tiga. Tiga kepribadian. Psikologi Pak pinter mungkin 2000 tahun Pak laras-laras. Sorry ya, paham ya artinya ya. Pribadi persona. Kalau di dalam apa namanya? Interpersonal. Apa sih pribadi itu? Tadi konsepnya terpilih kan una substansia tres persona ya. Satu hakikat tiga pribadi. Apa sih pribadi sekarang? Definisi pribadi. Kenapa Yesus Kristus, Allah Bapa dan Roh Kudus itu adalah tiga pribadi yang berbeda? Syarat, maaf, syarat untuk disebut pribadi, salah satu, salah duanya adalah mereka punya kehendak. Ya, Allah yang kita sembah itu adalah pribadi kita nyebutnya. Mereka punya kita menyebut Allah kita pribadi karena kita tahu bahwa Allah itu punya kehendak, punya keinginan. Teman-teman kita Muslim menyebut Allah mereka adalah zat yang maha kuasa, zat dan pribadi. Ya, konsepnya beda. Pribadi itu punya kehendak, bukan kepribadian. Kepribadian itu boleh bilangnya kalau kepribadian karakter. Pribadinya bisa satu, kepribadiannya bisa. Karena kalau pribadi benar-benar ngomong tiga, ya memang tiga di dalam satu paketan. Kalau mohon maaf, kalau bahasa saya menyebut ini tiga pribadi dalam satu lembaga Allah. Kayak konsep keluarga itu. Satu keluarga dengan, bukankah masing-masing di dalam keluarga itu merasa satu di dalam ikatan keluarga itu? Tidak benar-benar bisa menjelaskan konsep ketritunggalan Allah. Maka yang tadi Kak, gambar tadi Kak, terus sinyalilah. Terus Kak, enggak, next. Nah, Trinitas itu relasi cinta kasih Allah terwujud melalui saling menghargai, saling menghormati, dan saling memberi diri. Memberi diri. Inilah bahasa yang bisa diungkapkan manusia untuk menjelaskan relasi antara tiga pribadi di dalam Allah itu. Jumlahnya tiga, iya. Pribadinya tiga, iya. Kalau kemudian teman-teman misalnya masih, saya biasanya mengawali dengan begini. Kalau misalnya ada pertanyaan begitu, malah kok perlu? Masya sepuluh kata lako. Kita akan menjawab begitu. Masya 100 kata lako. Masalah baru. Allah kan maha kuasa. Ini guyonannya. Dalam artinya begini, Allah yang maha kuasa itu dia bisa berbuat, mungkin nggak sih? Dia mau 3, mau 4, mau 5? Mungkin. Tidak nabrak satunya Allah yang maha kuasa. Benar kan?
ini sih gambarnya manusia ya, gambar rekaan manusia untuk bisa menjelaskan. Lewat konsep ini, kasih ya, kasih itu kan memberi, benar ya? Kamu mengasihi kan kamu, oke kita mengasihi diri sendiri, tapi kasih itu kan harus diwujudkan lewat mengasihi pribadi yang lain. Nah, dengan 3 pribadi di dalam satu substansi Allah ini, mereka saling mengasihi. Konsep naturnya jelas kasih, dan itu dilakukan. Sejak kapan? Wong Allah itu di luar dimensi waktu, di luar dimensi waktunya manusia yang dalam gelas tadi loh. Allah di luar itu semua. Maka konsep ini, penjelasan saya, semoga bisa membuat kita saat ini remaja kelas 1 SMA, remaja yang mau CD, remaja yang katekisasi ini, pada titik ini cukup untuk mengenal Allah yang kita sembah. Penjelasannya masih sangat kurang untuk bisa menjelaskan pribadi Allah yang begitu besar itu. Betul ya? Betul. Tetapi adik-adik dikasih Tuhan, perjalanan kita mengenal Tuhan itu berlangsung seluruh hidup kita. Benar ya? Tidak akan pernah berhenti. Berhentinya kapan? Ya, kalau kita berhenti bernapas. Ya. Perjalanan kita mengenal Tuhan itu berlangsung dalam kurun waktu seluruh hidup kita. Maka kalau kalian mau mendapatkan materi ini tentang Allah Tritunggal malam ini, jangan berhenti sampai di sini untuk mengenal, untuk belajar, untuk baca Alkitab. Karena ada begitu banyak rahasia jati diri Allah yang Allah ingin, Allah ungkapkan. Allah ingin kok manusia mengenal Dia dalam bahasa manusia. Penjelasan saya saat ini tentang konsep ini, ketritunggalan Allah 3 di dalam satu ada 3 persona ini. Saat ini, apakah cukup bisa dipahami? Sedikit untuk mengenal kebesaran Allah. Cukup ya? Atau kurang? Atau saya bingung? Gak apa-apa. Jadi begini adik-adik. Ini doktrin dasar yang menjadikan kekristenan itu unik dari kepercayaan yang lain. Katakanlah kita kalau ngomong di Indonesia ya, kekristenan itu sebagai agama ya satu dari agama-agama yang lain. Allah 3 pribadi dalam satu agama. Sehingga apa sih? Sulit untuk dipahami manusia. Betul, sulit. Tetapi bukan hal yang tidak masuk akal. Ini masuk akal. Ini justru kalau bahasa saya Super. melampaui akal. Super. Akal manusia itu gambar gelas saja loh. Akal manusia itu di sini terbatas oleh gelas alam semesta itu, dan Allah itu ada di luar. Apapun bahasa manusia akan tidak cukup untuk mendeskripsikan keberadaan Allah. Betul ya? Tapi balik lagi, kalau kemudian someday kalian ditanya Allah Kristen Tritunggal itu sing apa sih? Nah kami guru-guru ini mengharapkan kalian bisa menjawabnya. Konsep itu tertanam di dalam hati kalian, diimani dan diamini. Sampai di sini cukup bisa dimengerti? Apa yang jadi keberatan? Apa yang jadi keraguan? Gak apa-apa. Ayo ungkapkan.
ya semoyo. Itu bahasa Jawa, bukan bahasa Ibrani. Ada pertanyaan? Wes, satu-satu, ayo. Saya itu kan banyak bacanya. Nah, saya akan mempengaruhi diri saya, tapi dengan beda titik gitu loh, Pak. Jadi beda yang pertama itu saya akan menjaga rumah saya dan mengawasi sekitaran rumah saya. Sedangkan beda yang kedua itu saya akan menjadi seorang anak kecil atau usia atau apapun itu untuk melihat sekitar saya kayak lebih jauh lagi. Sedangkan yang satunya itu adalah orang yang akan dikenal gitu. Maksudnya kayak saya kan dulunya gini, terus kan dari dalam hati kita yang akan mengenal kita kayak ini kayak gitu. Itu kan seperti kecil kan mengenal gitu ya, Kak. Jadi saya kayak mengenal kita itu seperti kayak sosok pahlawan yang sedang saya masyarakat untuk kita gitu. Boleh. Ilustrasi yang dicoba untuk menggambarkan. Boleh. Ya. Ya itu pakai itu tadi. Pakai ini? Iya. Bisa kan? Ada banyak ilustrasi, ya. Saya sengaja tidak menggunakan ilustrasi itu untuk menjelaskan ini. Ada banyak ilustrasi yang mungkin sebelumnya kalian pernah tahu. Tuh, matahari, lagi matahari lah ya. Ya, ya pernah dengar? Matahari itu ada sinarnya, ada panasnya, ya, ada mataharinya. Ya, saya enggak ucapkan itu. Kemudian ada apa lagi? Pohon. Ada dahannya, ada daunnya, ada buahnya. Ya. 3. Ya, apa lagi? Banyak air. Untuk yang biasa digunakan biasanya air. H2O aja berat-berat. Ya kan? Bentuknya cair, padat, dan uap. Ya. Contoh-contoh ilustrasi ya. Saya katakan ini ilustrasi yang digunakan manusia untuk mencoba mendeskripsikan alat bertunggal. Kak, di balik apa? Yang gambar gelas tadi, Kak. Nah, apakah ini salah? Saya mengatakan ini tidak terlalu salah. Tetapi ilustrasi ini ya memang tidak cukup untuk menggambarkan, mendeskripsikan keseluruhan pribadi Allah itu. Lalu bumi ini lho sak ngono, tangane segede cek tangan siji tok. Ya. Kalau kalian baca di dalam Alkitab, ya, ada wacana-wacana mempersonifikasikan Allah, menganggap, ya kira ini kan usaha untuk mempersonifikasikan Allah. Apakah Allah punya tangan? Jumbo halu, ketemu. Burung kan? Ya. Tapi kan ada kan di dalam Alkitab, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong orang. Sesungguhnya Mata Tuhan tertuju padamu. Mata Tuhan tertuju padamu, ya kan? Apakah Allah punya mata? Ya karo. Itu kan usaha manusia untuk mencoba mengenal Allah lewat bahasa manusia yang terbatas. Balik lagi, saya pikir ini jadi starting point kita ya. Apapun upaya kita, makanya sampai saat ini studi tentang Alkitab itu ya masih Gak ngerti, itu kan gambarannya orang aja. digali. Orang masih banyak belajar tentang
dari zaman ke zaman akan muncul banyak tertulis yang baru. Kita kenal ada nama John Calvin. Kalau sekarang mungkin John Piper, John Stott, ngerti nggak nih? Kalau kayak ya itu teolog yang mereka belajar terus menggali dan itu membantu kita untuk kita ya mau berusaha semakin mengenal Allah. Semakin lama belajar semakin kenal Allah, semakin kenal Allah. Tidak hanya lewat pikiran kita, tetapi juga di dalam hidup kita. Kak Marta, itu kalau apakah juga termasuk gambaran tentang Yesus yang kayak foto-foto gitu, bagaimana menurut Nah, Kak? itu minggu depan kita belajar tentang Oh. Yesus. Kita simpan itu. Oke, ada lagi? Kamu bertanya? Saya terbuka terhadap pertanyaan apapun. Manta, sebenarnya ini bukan pertanyaan ya, tapi kalau saya dengar pertanyaannya Mayumi tadi itu sebenarnya menarik karena kita sendiri sebagai orang Kristen mesti berhati-hati dalam menganalogikan konsep Trinitas ini, terutama kepada orang lain. Nah, di sini sebenarnya masuk ke dalam ranah apologetika atau pembelaan kita terhadap iman Kristen. Nah, tidak ada yang salah seperti Kak Marta tadi sampaikan, tetapi hal itu bisa jadi tidak cukup untuk menjelaskan kepada orang lain yang memang secara hati dia belum menerima Yesus. Nah, jadi tidak ada yang salah. Kak Marta cuma mau nambahkan tidak ada yang salah, tetapi perlu berhati-hati dalam memilih analogi untuk menjelaskan Trinitas ini. Ya, makanya dari awal penjelasan saya tidak menggunakan ilustrasi. Ilustrasi itu bisa membantu, tetapi betul, itu tidak bisa mendeskripsikan dengan tepat. Saya bertahun-tahun ya, dulu mungkin saya belajar waktu remaja, saya belajar dengan konsep ini, konsep ilustrasi ini. Dan begitu saya belajar lagi di usia yang cukup tua, saya menyadari bahwa konsep ini sebenarnya tidak membantu kita untuk menjelaskan ketritunggalan Allah. Maka saya memilih cara itu tadi loh, fakta di dalam Alkitab. Fakta di dalam Alkitab jelas. Jadi harus nggak pakai ilustrasi ini. Andri bisa cek PPT saya yang lain. Yang Allah Tritunggal dikeluarkan aja di katekisasi Cadi Allah Tritunggal, nanti yang hurufnya kecil. Kata Allah, kata Elohim itu digunakan lebih dari 2.500 kali. Saya nggak percaya itu kan? Yang ada sudah ada yang menghitung, saya juga tinggal. Tapi Eloah itu bentuk tunggalnya. Gunakan 250 kali. Nah, kemudian ya, jadi gini, set, mundur satu langkah Kak. Tuh, mundur. Kedua. Terus. Nah, Allah itu esa. Ya, saya nggak bunyikan itu ada. Kalau mau kita buka coba di 1 Raja-Raja 8 ayat 60, coba. Salah satu buka sebelah kanan. 1 Raja-Raja 8 ayat 60. Yang ini coba, tadi Markus sudah ya. Coba 1 Korintus 8 ayat 4. Depan 1 Timotius 2 ayat 5. Bunyi enggak bahwa Allah itu esa? Dalam terjemahan bahasa Indonesia pasti bunyinya esa. Kata Alkitab. Satu Raja-Raja 8 ayat 60 sama tadi. Coba baca. Saya
tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. The only one. Oke, terus 1 Korintus 8 ayat 4. Tentang hal makan daging, persembahan berhala kita tahu. Tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. 1 Timotius, 1 Korintus. Paulus yang ngomong. Yakobus saja, Yakobus 2 ayat 19. Kalau 1 Timotius nanti Paulus lagi yang ngomong. Yakobus 2 ayat 19. Cari. Yakobus 2 ayat 19. Allah percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik, tetapi setan-setan itu juga percaya akan hal itu dan mereka mengingkar. Hanya satu Allah saja. Oke, clear ya? Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru ngomong Allah itu esa, satu. Ya, ya, kata Alkitab. Raja-raja itu ditulis oleh Samuel, tidak salah. Markus ditulis oleh Markus. Korintus dan Timotius ditulis oleh Paulus. Yakobus ditulis oleh Yakobus. Beberapa orang yang berbeda dari masa yang berbeda ngomong Allah itu esa, Allah itu satu. Oke, next. Apa kata Alkitab? Penggunaan Elohim kita sudah bahas. Ini singkat aja ya. Terus Kak, penggunaan bentuk jamak. Oke. Ini perjanjian lama. Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menciptakan manusia, menjadikan manusia untuk gambar dan rupa kita. Penggunaan kata kita. Kejadian 3 ayat 22. Kita mengadakan pengusuhan. Berani belum bahasa Jawa ya? Oh, BS. Bahasa Jawa. Saya nggak nyangka sih, saya nggak nyangka. Ayo. Kejadian 3, 22. Kejadian 3 ayat 22. Firman-Nya Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Manusia itu menjadi salah satu dari sekolah ngomong apa? Ya, dalam Diskusinya mereka. diskusinya tiga pribadi. Tiga pribadi. Hakikat itu. Oke. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk kita? Kita. Ini aku selalu. Kita ya. Kita. Oke ya. Cukup ya. Ya. Ada semacam kejamaan dalam diri Allah. Tadi slide yang pertama, Allah itu satu, tidak ada yang lain. Ada semacam kejamaan dalam diri Allah. Loh kok siji, satu kok jamak, tunggal kok jamak. Oke, next. Pengulangan nama Adonai. Nah ini menarik. Coba dibuka bilangan 6 ayat 24-26. Yesaya 6 ayat 3. Yang sebelah sini Wahyu 5 ayat 8. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ayo bilangan 6 ayat 24-26. Ayo. Dengarkan yang lain. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Terus. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bilang berapa kali? 3 kali. Tuhan. Itu dulu, disimpan dulu. Itu fakta di dalam kita. Yesaya 6 ayat 3. Mereka berseru bersama-sama, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah. Diulang berapa kali? 3. Ya. Wahyu 5 ayat 8. Ketika ia Oke. Ketika ia
dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Salah ya? Oh, kebalik. 8 ayat 3 nih katanya. 8 ayat 5 ya? Oh, belum diperbarui. Sebentar. Sendiri, maka kesaksian aku itu tidak benar. Kedua, dan yang lain yang bersaksi tentang aku dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Nah, kita bicara tentang yang lain ya. Yang lain itu menggunakan di dalam bahasa Yunani, di dalam ayat 32 Yohanes itu tadi menggunakan kata alos. Simpan dulu. Terus Kak. Nah, Yohanes 14 ayat 6 itu tentang Parakletos. Yohanes 1 sampai Yohanes 2 Sama. Aku. Parakletos. Oke. Oh, saya balik. Alos ya, terus dulu Kak. Terus. Oke. Kalian kenal kata hetero kan? Heterogen. Ya, hetero namanya apa? Homo ya. Tapi ya itu ya. Hetero itu yang lain. Jadi gini. Kata yang lain di dalam bahasa Ibrani itu ada dua, alos dan gitu ya. Nah, aku mengingatnya. Oke. Heteros itu yang lain benar-benar yang lain. Tapi kalau alos itu lain tetapi masih di dalam satu kesatuan. Ini apa? Ya kita sebutkan ya. Ini aku mau ambil yang lain. Aku menggunakan kata alos karena ini masih satu benda. Ya, berbeda. Ya. Sesederhana itu. Jadi kan nggak perlu rumit-rumit. Nah, tapi kalau begini, ini spidol, ini. Kalau kita ngomong yang lain, kita pakai kata heteros. Itu di dalam Yunani. Nah, di dalam Yohanes 5 ayat 32 itu bahasa Indonesia tadi kan Yang lain. Dan yang lain yang bersaksi tentang aku dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku lain adalah yang benar. bersaksi Tentang aku. menggunakan kata itu menunjuk. Kalau kita baca konteksnya dari kitab Yohanes itu menuju pada Roh Kudus. Ya. Parakletos lewati aja Kak. Terus Kak. Nah, perumusannya akhirnya kalau di dalam Alkitab Allah itu esa, satu, benar kan? Tetapi ada semacam kejamakan dalam diri Allah. Fakta di dalam Alkitab tadi yang kita baca. Maka pada saat kita belajar tentang Alkitab, kita belajar tentang inerransi Alkitab, ketidakbersalahan Alkitab. Masih kan? Atau belas? Lupa. Alkitab itu tidak salah, benar ya? Walaupun diterjemahkan mungkin ada lost in translation, walaupun mungkin ada perbedaan angka. Kalau kalian baca Tawarik nanti dan kitab Tawarik dan kitab Raja Raja itu ada banyak menuliskan kejadian yang sama tetapi angkanya beda. Jumlah prajurit, jumlah ya gitu tentang angka jumlah bangsa Israel yang jumlah keluarga bani yang masuk tanah ini itu berbeda di dalam Tawarik dan Raja Raja, iya. Tetapi konsepnya tidak salah. Nah, dengan prinsip itu kita mau melihat dasar perumusan bahwa di satu sisi, di satu bagian Alkitab mengatakan Allah itu esa, di satu bagian yang lain muncul kok
prinsip perumusannya adalah next. Nah, Allah itu hanya satu pribadi, jelas tidak mengakomodasi yang kejamakan. Kalau Allah itu ada tiga, tidak mengakomodasi konsep yang fakta yang pertama. Maka dari situ kita bisa simpulkan Allah itu tiga pribadinya, tapi hakikatnya satu. Itu tadi bicara tentang fakta di dalam Alkitab. Nah, saya tadi cuma menjelaskan ada di PPT saya yang pertama, saya cuma menjelaskan ada 2 ayat di Perjanjian Lama, 2 ayat di Perjanjian Baru. Benar ya? Sampai di sini dulu tentang jumlah yang 3 tetapi ada dalam satu pribadi. Faktanya ada di dalam Alkitab, selesai. Kalau kemudian kalian belajar dengan mendeskripsikan dengan ilustrasi, kata-kata bilang boleh. Tapi itu tidak membantu kita untuk mendeskripsikan Allah ya. Kita kenal 3 pribadi dalam satu substansi itu. Sing ya apa? Maka balik ke PPT yang baru, gambar tadi, ilustrasi teman kita ya 3. Loh kayak pindah, mereka saling pindah, yang ini kosong, ya kan? Itu manusia ya, terbatas. Tetapi Allah, pribadi yang pertama berpindah ke tempat pribadi yang kedua, dia tidak meninggalkan posisi substansinya yang ada di sini. Dia tidak meninggalkan pribadi. Makanya kalau nanti kemudian kita ngomong Yesus Kristus itu Allah atau manusia, Yesus Kristus adalah 100% Allah, 100% manusia. Kenapa kok bisa begitu? Ya karena dia Allah. Kita akan pelajari itu minggu depan. Maka gambar 3 orang yang lagi bermain itu tadi, yang itu semoga bisa menjelaskan, membuat kita sedikit memahami bahwa Allah yang 3 pribadi itu berelasi dengan sebegitu istimewanya. Dan itu tidak bisa orang biasa punya relasi yang seperti itu. Enggak bisa berpindah, tapi tetap orang tinggal gini. Tapi pindah aja gitu kan. Bisa dimengerti? Ngantuk ya? Berarti Oke ya? Sampai di sini dulu kita belajar tentang alat Tritunggal. Jadi dari fakta yang ada di dalam Alkitab, kita ngambil kesimpulan. Dan seperti apa relasinya? 3 pribadi yang saling mengisi, saling memberi diri. Karena hakikatnya, naturnya adalah mungkin tidak cukup untuk mendeskripsikan kebesaran Allah. Tapi satu poin ini semoga bisa membantu kita untuk mengenal Allah yang kita sembah. ini Bu Marta. Nah, terakhir, selamat menghayati makna Tritunggal. Jangan berhenti sampai di sini. Kak, sik bingung, sik penasaran. Oke. Malam ini ulang, renungkan, dan berdoa. Diskusikan dengan orang tua kalian. Itu membantu kalian untuk belajar semakin mengenal, semakin mengenal. Ya, kenapa nggak punya kesan yang lain kalau gitu? Hayati maknanya, kenali dan cintai Allah. Allah mau kok kita mengenal Dia dalam kita berdasarkan apa. Dan Allah ingin kita punya relasi yang intim dengan Dia, relasi yang besar. Ada pertanyaan?